Assalamualaikum, halo, saya Sania Saulia dengan Nimbelang 165. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen basis data. Berikut adalah uraiannya. Pertama adalah organisasi data, yaitu di mana suatu organisasi yang memiliki begitu banyak data dan harus diorganisasi dengan cara pengelompokan. Pertama adalah hierarki data, merupakan penggolongan data bisnis berdasarkan urutan unit dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ada field data, merupakan unit data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Yang kedua yaitu ada record, suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah file, yaitu koleksi record yang saling berhubungan. Dan yang terakhir adalah basis data, yaitu seluruh data yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah spreadsheet sebagai basis data sederhana. Diartikan sebagai tabel yang berisi data yang akan diolah. Merupakan konsep yang penting karena struktur basis data yang paling populer bagi organisasi bisnis yaitu struktur basis data relasional atau tabel yang saling berhubungan. Ketiga ada flat file, adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file adalah pertama, komputer membaca file data dari satu record secara berurutan. Yang kedua adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Yang keempat adalah field kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah suatu file atau kombinasinya yang terdiri dari satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Namun terkadang ada beberapa kandidat kunci dan kita harus memilihkan yang paling padat dan paling unik. Lalu ada struktur basis data. Adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Ada tiga. Yang pertama adalah struktur basis data hierarkis. Dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Saling populer karena bekerja secara efisien pada transaksi seperti pengendalian persediaan, entry pemesanan, piutang, dan utang dagang. Namun akan menjadi tidak efisien ketika manajer menginginkan sedikit record terpilih saja dari sejumlah besar record. Yang kedua adalah struktur basis data jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Namun, kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini menyebabkan kelemahan dari penerapan struktur jaringan adalah masalah-masalah praktis. Ketiga adalah struktur basis data relasional. Merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis. Terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat. Sebagai bandingan, relasi antar tabel bersifat implisit. Implisit di sini berarti berasal dari data yang sama pada sebuah tabel yang saling terhubung. Ini merupakan contoh dari basis data menggunakan Microsoft Access, namun ada beberapa basis data lainnya seperti IBM atau Oracle. Tabel ini merupakan cross tabel, menyajikan daftar yang memuat nilai-nilai field data. Tabel kedua ini adalah menunjukkan definisi dari field kode, sehingga kita dapat melihat bahwa kode menjadi kunci dan memuat 8 karakter. Lalu ada tabel bahwa nilai-nilai field singkatan akan dicari dari sejumlah daftar nilai dalam tabel jurusan. Pada tabel mata kuliah juga ditambah file singkatan, sehingga record dapat saling terhubung. Dan yang terakhir adalah menunjukkan field tabel dan relasi di antara tabel-tabel dalam basis data jadwal. Lalu ada konsep basis data, yaitu integritas logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Ada dua, yang pertama adalah independensi data, dan yang kedua adalah kamus data. Independensi data yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Yang kedua adalah kamus data, definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Lalu ada membuat basis data. Ada 3 langkah utama dalam membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan data yang Anda butuhkan, yang kedua adalah menguraikan data, dan yang ketiga adalah memasukkan data dalam basis data. Ada 2 kerangka yaitu kebutuhan data dan teknik pemodelan data.
Pertama, menentukan kebutuhan data. Ada dua pendekatan. Satu, pendekatan yang berorientasi pada proses atau masalah. Kekuatan dari pendekatan ini adalah dapat mengatasi masalah dengan baik. Terdapat 5 langkah di dalamnya. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menjabarkan kebutuhan informasi. Dan yang keempat adalah menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Serta yang terakhir yaitu menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu, pendekatan kedua yaitu pemodelan perusahaan. Ini bahwa ia mengambil keputusan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Ini dapat diatasi dengan membuat basis data yang di dalamnya terdapat data-data yang diperlukan perusahaan saja. Lalu ada teknik pemodelan data. Digunakan oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Yang pertama ada diagram relasi entitas. Menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-record yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama, di mana di dalamnya terdapat kumpulan konseptual file-file yang data yang saling terhubung disebut entitas. Selanjutnya entitas akan diberi nama sesuai dengan recordnya, serta beberapa banyak data yang dikandungnya. Setelah itu, maka entitas akan dihubungkan dengan entitas lain. Relasi bisa kepada satu atau lebih record entitas lain. Diagram kelas yaitu digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Seperti halnya dengan diagram relasi entitas, namun pada diagram kelas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada bagaimana data dan aplikasi bekerja secara bersama. Seperti ini contohnya. Lalu, menggunakan basis data. Ada 3, yaitu formulir dan laporan. Yang kedua adalah query, selanjutnya adalah pemrosesan basis data lanjutan. Yang pertama, laporan dan formulir. Formulir adalah tipikal yang menampilkan satu rekor dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Lalu ada laporan, adalah data agregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang membantu mengambil keputusan. Dua adalah query. Query adalah sesuatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record yang dipilih. Format seperti di samping ini yaitu disebut query by example. Karena peranti lunak sistem manajemen basis data menyajikan satu format standarisasi yang kemudian dilengkapi oleh pengguna sehingga sistem tersebut dapat menghasilkan satu query sebenarnya. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Lalu ada pemrosesan basis data lanjutan. Yang pertama adalah OLAP atau Online Analytical Processing, yaitu untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Yang kedua adalah data mining, data marts, dan data warehousing. Mengacu pada metode yang menawarkan akses yang tepat kepada para pengguna untuk mengagregasikan data-data tertentu untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah knowledge discovery atau penemuan pengetahuan, yaitu menganalisis pengguna data dan kesamaan data di antara tabel-tabel yang berbeda. Personel basis data. Terdapat 3 personel penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama adalah administrator basis data. Memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data, sehingga ia harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Tugas DBA dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Lalu yang kedua adalah programmer basis data. Diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Perusahaan memilih programmer basis data yang paling ahli, karena pemrograman yang salah dapat berakibat pada banyak pengguna. Yang ketiga adalah pengguna akhir, yaitu membuat laporan dan formulir.
Memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pernyataan pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian DBMS. Keuntungannya yaitu mengurangi penggunaan data, kedua adalah mencapai independensi data, ketiga adalah mengambil data dan informasi dengan cepat, keempat adalah keamanan yang lebih baik. Namun, ada pun kekurangannya, yaitu yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal, adalah mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, serta mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.